ada bisa dibantu? Jadi saya itu mau konsultasi Ibu, karena kemarin tuh ada saya dengar gitu tentang ASI eksklusif. Jadi saya mau nanya ASI eksklusif itu apa? Sebelumnya, gimana kabarnya Ibu? Baik Ibu, baik ya. Jadi saya jelaskan ya. ASI eksklusif adalah ASI saja yang diberikan pada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan tanpa adanya tambahan makanan atau minuman lain. Tapi apabila diberikan obat atau vitamin dari tenaga kesehatan itu boleh saja Ibu. ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu saja kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan, tanpa tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air putih. Namun, bayi masih boleh mendapatkan obat atau vitamin sesuai anjuran tenaga kesehatan. Pada usia 6 bulan pertama, sistem pencernaan bayi masih belum sempurna, sehingga ASI menjadi makanan terbaik dan paling aman untuk bayi. ASI itu bukan susu biasa Ibu, tapi ASI itu adalah makanan terbaik bagi bayi. Isinya sangat lengkap sekali, ada energi, lemak untuk otak, protein, antibodi, sampai zat terlindung dari penyakit lainnya. Selain itu, ASI juga bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi, mencegah infeksi, serta mendukung tumbuh kembang, terutama perkembangan otak dan kecerdasan anak. Jadi ASI sudah cukup ya Ibu, tanpa tambahan lain? Iya, sangat cukup sekali Ibu. ASI mengandung nutrisi yang sangat lengkap untuk kebutuhan bayi. Di dalam ASI terdapat karbohidrat sebagai sumber energi, lemak untuk perkembangan otak, protein untuk pertumbuhan tubuh, serta antibodi yang membantu melindungi bayi dari penyakit. ASI juga lebih mudah dicerna dibandingkan susu lain, sehingga sangat baik untuk tumbuh kembang bayi. Kalau begitu dari hamil sekarang saya harus siapin apa Ibu? Wah, pertanyaan bagus ini Bu. Jadi ada beberapa hal penting nih yang harus dipersiapkan, seperti makanan bergizi, konsumsi gizi seimbang seperti protein, bisa bersayur ikan, telur, tempe, daging. Terus ada karbohidrat juga, sayur dan buah-buahan untuk mendukung produksi ASI. Kemudian minum yang cukup, minum 8-10 gelas per hari agar kebutuhan cairan terpenuhi dan ASI pun lancar. Kemudian belajar cara menyusui, memahami posisi dan pelekatan yang benar agar bayi menyusu efektif dan mencegah puting lecet. Selanjutnya, tidak stres. Menjaga kondisi psikologis ibu tetap tenang karena stres dapat menghambat pengeluaran ASI. Selanjutnya, dukungan suami nih. Suami memberi bantuan dan dukungan emosional agar ibu lebih percaya diri dan berhasil menyusui. Selanjutnya, yang terakhir ada perawatan payudara nih, khususnya untuk ibu hamil di trimester 3. Membersihkan dan memijit payudara serta melatih puting untuk mempersiapkan menyusui. Bu, perawatan payudara itu memang harus ya? Iya Ibu, perawatan payudara itu penting sekali supaya Ibu siap menyusui dan mencegah masalah setelah melahirkan. Bagaimana caranya Bu? Baik, akan saya ajarin ya gimana caranya. Baik Ibu, silakan hubungi saya tolong edukasi biar silahkan duduk di sini dan nanti akan saya peragakan gimana cara perawatan payudaranya ya Ibu ya. Cuci tangan yang benar sebelum dan sesudah tindakan. Mempersilahkan ibu duduk dengan nyaman dan menganjurkan ibu untuk membuka pakaian, atas dan BH, punggung ditutupi dengan handuk, serta meletakkan handuk di atas paha ibu. Memeriksa puting susu, bila kotor, bersihkan puting dengan menggunakan kapas dan minyak kelapa, kompres selama 2 menit. Melincinkan telapak tangan dengan minyak kelapa. Selanjutnya, pertama dilakukan dengan menggunakan telapak tangan diposisikan di tengah kedua payudara, kemudian dilakukan pengurutan dari arah tengah ke atas, kemudian ke samping dan ke bawah, kemudian sangga payudara di mana tangan kanan menyangga payudara kanan dan tangan kiri menyangga payudara kiri, kemudian dilepaskan. Gerakan ini dilakukan dengan teratur minimal 20-30 kali. Yang kedua, dengan menggunakan buku jari tangan, gerakan dimulai dari bagian atas kemudian ke samping dan ke bawah secara sirkular. Kerjakan secara teratur 20-30 kali dari arah tepi ke arah puting. Melakukan kompres kedua payudara dengan waslap hangat, lalu diganti dengan kompres waslap dingin.
Kompres bergantian selama kurang lebih 5 menit dan diakhiri dengan kompres hangat. Selanjutnya, keringkan payudara dengan handuk. Kemudian mengeluarkan ASI dengan meletakkan ibu jari dan jari telunjuk kira-kira 2,5 sampai 3 cm dari puting susu. Menganjurkan ibu untuk menggunakan BH yang menyangga dan bereskan alat. Begitu ya Bu, saya jadi lebih paham sekarang. Itu baik, sekarang ayo kita kembali ke tempat tadi. Persiapan menyusui sebenarnya sudah dimulai sejak masa kehamilan. Ibu perlu makan makanan bergizi, minum cukup air, menjaga kesehatan payudara, dan belajar teknik menyusui yang benar. Selain itu, kondisi ibu juga perlu dijaga agar tetap tenang dan tidak stres karena keadaan emosional ibu dapat mempengaruhi kelancaran ASI. Dukungan suami dan keluarga juga sangat penting agar ibu lebih percaya diri dalam menyusui. Bu, selain perawatan payudara, ada hal penting lain nih yang mempengaruhi kelancaran ASI. Apa itu ya Bu? Yaitu hormon prolaktin untuk memproduksi ASI dan hormon oksitosin untuk pengeluaran ASI. Kalau ibu stres, ASI bisa terhambat. Berarti kalau stres itu bisa berpengaruh ya Bu? Betul sekali, kalau ibu tenang, ASI lebih lancar. Baik ibu, setelah semua yang saya jelaskan, apakah ibu mengerti dan apakah ada pertanyaan? Sudah paham Ibu. Baik ibu, dan ini buku KIA-nya ibu ya. Oke, Terima sehat kasih. selalu. Proses menyusui dipengaruhi oleh dua hormon utama, yaitu prolaktin dan oksitosin. Hormon prolaktin membantu produksi ASI, sedangkan hormon oksitosin membantu mengeluarkan ASI saat bayi menyusui. Jika ibu merasa nyaman, tenang, dan bahagia, ASI biasanya akan keluar lebih lancar. Sebaliknya, stres dan kelelahan dapat menghambat pengeluaran ASI. Ibu, kita lakukan IMD ibu. Saya takut nggak bisa menyusui Ibu. Tenang ibu, ada saya. Biarkan bayinya mencari puting sendiri ya ibu. Dan saya akan letakkan ya di dada ibu, permisi. Inisiasi menyusu dini atau IMD adalah proses meletakkan bayi di dada ibu segera setelah lahir agar bayi mulai menyusu sendiri. Pada awal menyusu, bayi akan mendapatkan kolostrum, yaitu ASI pertama yang berwarna kekuningan dan sangat kaya zat kekebalan tubuh. Kolostrum sangat penting untuk membantu melindungi bayi dari infeksi dan memenuhi kebutuhan gizi bayi di awal kehidupannya. Mas, aku baru aja melahirkan, aku masih lemas, aku masih butuh waktu untuk menyesuaikan. Keberhasilan menyusui tidak hanya bergantung pada ibu, tetapi juga dukungan keluarga terutama suami. Dukungan berupa perhatian, semangat, dan membantu kebutuhan ibu dapat membuat ibu merasa lebih tenang dan percaya diri dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Baik ibu, di sini saya akan ngajarin ibu cara pelekatan menyusui yang baik dan benar. Pertama, dekatkan seluruh tubuh bayi ke ibu, jangan hanya kepalanya saja. Kemudian, pastikan perut bayi menempel ke perut ibu. Lalu, hidung bayi sejajar dengan puting. Tunggu bayi membuka mulutnya dengan lebar, lalu masukkan puting sampai areola masuk sebagian besar ke mulut bayi, bukan hanya ujungnya saja. Posisi dan pelekatan yang benar sangat penting untuk menyusui. Bayi perlu melekat dengan baik pada payudara agar dapat mengisap ASI secara efektif.
Jika posisi menyusui kurang tepat, ibu bisa merasa nyeri dan bayi tidak mendapatkan ASI secara optimal. Karena itu, ibu perlu belajar posisi menyusui yang nyaman dan benar. Baik Ibu, di sini saya akan memberitahu Ibu tanda-tanda bahwa bayi itu cukup ASI. Yang pertama, bayi akan buang air kecil minimal 6 kali dalam 24 jam. Yang kedua, berat badannya naik sesuai usianya. Ketiga, bayi tampak aktif. Dan keempat, menyusu sekitar 8-12 kali per hari. Dan yang terakhir, kalau semua ini terpenuhi, berarti ASI sudah mencukupi kebutuhan bayinya. Bayi yang mendapatkan ASI cukup biasanya tampak aktif, menyusui dengan baik, buang air kecil cukup sering, dan berat badannya naik sesuai usia. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa kebutuhan nutrisi bayi sudah terpenuhi dengan baik melalui ASI. Mas, bayi kita sudah berusia 6 bulan dan aku berhasil ASI eksklusif selama 6 bulan. Terima kasih ya Mas karena selalu ada dan dukung aku dari jauh.